ke pertanyaan kedua ya. How do you turn a crisis into an opportunity? How does a new normal mean to your business in IoT? Jadi mungkin dengan krisis ini, apakah kalian sebagai startup yang fokus in IoT industry memiliki opportunity baru nih? How does a new normal? Jadi bagaimana itu berarti ya terhadap bisnis kalian gitu? Oke, thank you bro. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini saya mau lebih ke arah growth ya, lebih mengarah kepada sebagai IoT startup. What are the challenges? What is your challenge building IoT startup from the ground, from zero? Mungkin bisa dari apakah building the hardware-nya, integrating with the software, and mungkin manufacturing. Apa sih yang paling susahnya? Mungkin bisa Adian dulu, bro. Oh ya, sorry. Oke. Ya, customer-nya. Jadi education sih, that is the challenge ya. Buat mereka, mereka nggak akan lihat the need sampai kita mau cerita sampai gimana pun, it's very tough for them to see the need. Mostly apalagi yang conventional. So itu challenge kita sih. So it's kind of a lonely journey juga ya. Luckily I have a co-founder that I can always communicate with. We've known each other for lama sih, 15 plus years. So lucky I have a co-founder I can communicate. Tapi ya it's quite lonely for us untuk ya muter otak, finding the right people, finding the right team. When the team is not right, how we can manage them, apalagi when kita harus doing a lot of cut expenses, it's very tough ya, listening to their stories. It's tough lah. It looks glamour, but it has a lot of banyak. There's a lot of details yang memang it's not done. Dan if you as much as we try to be approachable, mereka juga it's not as simple as that lah. It's lonely. They have their own. Mereka punya grup sendiri di dalam kantor. At the end of the day, you have to be fit into any of the group, or if not, mereka juga like one of the joke that I heard. When you have a group, they always have another group without you in it. They might have that. I'm not sure. Tapi ya, that's the journey that I think yang for entrepreneur ya itu sih, as a founder sih lumayan, it's quite lonely lah gitu. Tapi kalau untuk spesifik untuk sebagai IoT startup ya, kalau lebih spesifik, it's in terms of education sama installation IoT. It takes a lot of IoT kita tuh ada yang butuh internet, ada yang butuh enggak. Mereka harus build infrastrukturnya ada atau enggak ada. Kenapa? To convince them itu onboarding mereka itu a bit tough dari segi IoT standpoint. Dari segi production so far not really, karena kita semua homemade. So we don't buy anything outside yang udah jadian. So basically we buy parts. The parts are quite easy to get, and then we flash our own software on top of it. Jadi for us, untuk production is not a challenge for us karena we can produce overnight very quick. Di sana sih. Sourcing some of the parts katanya kan juga pernah agak susah juga ya, waktu kita ngobrol ya. Yeah, not really. Apparently parts yang kita dapetin itu, we found a way to go through the value is not much. Jadi masukin langsung itu ternyata pesen AliExpress masuk langsung itu very quick. It's just a time aja, to a minggu. Waktu COVID itu, waktu kita pesen juga mereka masih jalan karena yang di lockdown kan cuman yang di Wuhan. But then for us, kita pesen dari AliExpress, and then nyampe juga sih, 2 weeks nyampe. So for us sourcing ternyata
it's quite common. It's just yang the difference is just the software that we put in aja. So we put everything together. Jadi different chips we put in everything together gitu. Jadi kalau secara hardware malah problemnya nggak terlalu banyak ya. Jadi malah lebih banyak educating the customer-nya bahwa value-nya menggunakan IoT itu cost benefit-nya seperti apa ya? Iya. Benar ya? Oke. Thank you bro. Oke. Kalau Bro Erwin ada different take apa gimana? Kalau once dari they're on board, they are going to be. kalau dari sisi gue, pertama gue juga setuju sama Adrian dari sisi how to educate the maybe the new potential customers, itu yang pertama. Yang kedua, menurut kita yang paling cukup cukup problem adalah internet connectivity di Indonesia. Jadi contrary to what people believe, di Indonesia dalam scope Web3 ya, menurut kita tuh tidak ada benar-benar tidak ada satu provider selular pun yang benar-benar signifikan ataupun kuat di seluruh area jaringan. Karena kan kebetulan kalau misalnya orang-orang biasanya bicaranya, oh si ini kan pasti kuat seperti itu. Enggak selalu juga, walaupun dia kuat di sini pasti dia ada satu walaupun dia kuat di area sini, mungkin dia ada black spot juga di area yang lain, seperti itu sih. Jadi itu termasuk juga pada ujung-ujungnya akhirnya bagaimana kita educate customer juga, seperti itu sih. Dua hal itu yang menurut kita paling menantang ya, seperti itu. Jadi kalau dari sisi itu berarti kan, tapi itu kan bukan sesuatu yang kita bisa rubah ya, itu kan out of our hands ya. Jadi kalau dari sisi Web3, apa yang kalian lakukan untuk encounter that problem ya, untuk masalah apakah menggunakan universal SIM card atau apakah menggunakan jadi data itu disimpan offline dulu baru dikirim waktu ada connectivity atau gimana? Ujung-ujungnya sih kita kebetulan pernah punya satu kasus yang paling paling benar-benar secara jumlah unit dampaknya paling besar, di mana kebetulan customer kita kebetulan punya pengalaman di mana ini kebetulan di daerah Merak, Cilegon dan sekitarnya, di mana kita sudah tahu si provider yang satu ini nih, berdasarkan pengalaman kita, mereka punya weakness di daerah tersebut. Sementara customer kita ini mereka preferensi banget, kita harus menggunakan provider yang ini deh karena kualitasnya sudah sangat baik. Dan ujung-ujungnya setelah kita lakukan seperti itu, yang ada malah kualitas sinyalnya jauh lebih bukan jauh ya relatif lebih jelek daripada provider yang kita preferensi, seperti itu. Jadi setelah itu ya mau nggak mau ujung-ujungnya kita memang kita kembalikan lagi ke provider yang kita sering gunakan, seperti itu. Dan kita juga ya ujung-ujungnya kita educate juga bahwa dengan adanya blacklist signal ini, walaupun terjadi blacklist signal, walaupun tidak bisa mungkin we cannot locate the units real time, tapi paling enggak kita tuh ada di device kita tuh ada flash memory yang will load all the safe data to our data center, to our server once the device connected to the signal again, seperti itu sih. Oke. Jadi solusinya memang di softwarenya memang harus lebih kuat juga ya. Betul. Oke, thank you for the. Sebagai IoT startup kan pasti juga akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai how safe is your IoT kan. Jadi apakah ada what is the challenges in the security concerns gitu?